Kasih semuanya, saya Rifena Hulu menggali lebih dalam tentang pemahaman teologi GPDI yang berkaitan tentang kitab Efesus dan menjadi implikasi besar di dalam kehidupan pertumbuhan jemaat masa kini. Perlu kita ketahui bahwa gereja Protestan di Indonesia atau yang disebut dengan GPDI merupakan gereja yang akurat terhadap Bible atau Alkitab. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak ada ditemukan interpretasi teologis resmi yang spesifik hanya tentang kitab Efesus ini. Namun, berdasarkan ajaran umum GPDI dan pemahaman teologis Kristen yang sejalan dengan ajaran kitab Efesus, saya akan memberikan beberapa poin penting pandangan GPDI berkaitan tentang teologi GPDI tentang kitab Efesus yang akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa surat Efesus ini menurut pandangan Pantekosta khususnya yang umumnya diajarkan dalam lingkungan gereja Pantekosta yang ada di Indonesia atau yang disebut dengan GPDI. Kemudian yang kedua, ini selalu berpusat pada karya keselamatan dalam Kristus. Jadi GPDI selalu merujuk atas pemahamannya tentang kitab Efesus ini berpusat pada karya keselamatan dalam Kristus. Kemudian, kalau kita ketahui kitab Efesus ini ditulis oleh salah seorang, yaitu Paul the Apostle atau yang disebut dengan Paulus. Surat ini ditulis oleh Paul the Apostle kepada jemaat di Efesus dan menjadi dasar penting dalam memahami identitas serta kehidupan gereja menurut Epistle to the Ephesians dalam Alkitab. Perlu kita ketahui di sini, teologi Efesus menurut perspektif GPDI beserta langkah-langkah bagaimana kita mempelajarinya. GPDI mengakui bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih umatnya dalam Kristus untuk menjadi kudus dan tidak ada celah di hadapannya. Di situ kita bisa melihat di Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Di sini belum saya cantumkan ayatnya, tapi saudara-saudara yang bisa di rumah bisa lihat, bisa buka Alkitabnya di Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Ini menunjukkan kehendak dan rancangan ilahi yang mulia bagi umat percaya atau kita orang yang sudah percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi poin penting di situ adalah keselamatan oleh kasih karunia. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, saudara bisa lihat di sana dijelaskan bahwa keselamatan diberikan oleh Allah melalui kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Nah, ini dalam teologi GPDI, keselamatan dipahami sebagai karya Allah melalui iman kepada Kristus yang menghasilkan hidup baru. Kemudian, yang menjadi makna dari keselamatan oleh kasih karunia itu adalah manusia diselamatkan oleh anugerah Allah. Tetapi orang yang telah diselamatkan harus menunjukkan perubahan hidup melalui pertobatan dan kehidupan yang kudus. Dalam kitab Efesus ini, orang GPDI mengakui di dalam kitab Efesus tercantum kesatuan orang percaya di dalam Kristus.
Kalau kita mengetahui apa itu kesatuan, di situ Efesus menekankan bahwa semua orang percaya dipersatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja. Jadi semua berpusat pada persatuan yang didasari oleh Kristus. Tidak ada lagi pemisahan antara bangsa atau latar belakang. Kristus tidak pernah memandang siapa dan golongan apa yang datang kepadanya. Yesus menerima semua orang yang percaya kepada Kristus. Maknanya dalam teologi GPDI itu kita bisa melihat gereja dipandang sebagai tubuh Kristus yang hidup dan bekerja bersama dalam kesatuan Roh Kudus. Semua itu kesatuan jemaat di dalam Kristus selalu didasari oleh Roh Kudus yang selalu memberikan ketabahan bagi kehidupan orang percaya masa kini. Kita perlu mengetahui peranan Roh Kudus itu seperti apa di dalam kehidupan orang percaya menurut pandangan GPDI terhadap kitab Efesus ini. Salah satu penekanan kuat dalam pemahaman Pantekosta atau yang disebut dengan GPDI ini adalah karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Efesus menyebut bahwa orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dalam ajaran GPDI, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya. Kemudian, Roh Kudus menuntun kehidupan rohani bagi orang percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, saya bisa cantumkan di sini, Roh Kudus selalu memampukan gereja melayani, bukan mencari sensasi, bukan mencari popularitas, tetapi gereja harus melayani. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya selalu didasari dengan kedewasaan rohani jemaat. Tidak hanya memiliki iman kepada Kristus, namun juga harus memiliki kedewasaan rohani jemaat terhadap Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di Efesus pasal 4 itu menekankan pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Keselamatan tidak dapat dicapai melalui perbuatan baik manusia, tetapi semata-mata oleh karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena kita memiliki iman percaya kepada Yesus. Bentuk ini adalah kedewasaan rohani jemaat. Yang menjadi maknanya di sini tentang yang berkaitan kedewasaan rohani jemaat, orang percaya tidak boleh tetap bayi rohani, tetapi harus bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Kristus, dan karakter yang serupa dengan Kristus. Yang artinya adalah gereja adalah tubuh Kristus dan semua orang percaya, baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi, adalah anggota saling berhubungan dalam satu tubuh. Kemudian di dalam kitab Efesus juga perlu orang percaya memahami, bahkan ini menjadi sebuah teologi dari GPDI itu, mengenai peperangan rohani. Tidak terlepas Efesus pasal 6 menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah.
Kita tahu bersama bahwa hidup sebagai orang percaya tidak lepas dari peperangan melawan kuasa kegelapan dan musuh rohani. Oleh karena itu, umat percaya harus mengenakan seluruh baju zirah Allah untuk dapat berdiri teguh melawan tipuan iblis. Itu saudara-saudari bisa melihat di Efesus pasal 6 di sana ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Hal ini dalam teologi GPDI, kehidupan orang percaya dipandang sebagai peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Sehingga orang percaya harus hidup di dalam doa, iman, dan firman Tuhan. Kemudian yang menjadi kesimpulannya di sini adalah dalam perspektif GPDI, teologi kitab Efesus menekankan bahwa keselamatan berasal dari kasih karunia Allah. Orang percaya dipersatukan sebagai tubuh Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bertumbuh menuju kedewasaan rohani, dan siap menghadapi peperangan rohani dengan perlengkapan dari Allah. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.